Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Kita hari ini pembelajaran kita adalah jaringan irigasi, masih mata pelajaran irigasi dan drainase. Ya, kali ini kita pakai lagu-lagu dikit biar semangat belajarnya. Ya, sambil dengarkan lagu kita belajar. Sebelum belajar kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jaringan irigasi, ya. Pada minggu yang lalu sudah diterangkan ini tentang saluran irigasi ini. Ini ada pertama jaringan irigasi utama, itu saluran primer. Kemudian saluran sekunder, saluran membawa air irigasi dari sumber air lain, bukan sumber yang memberi air pada bangunan utama proyek, dan saluran muka tersier. Ya, kita lihat yang keduanya, karena itu sudah kita terangkan minggu yang lalu, maka jaringan saluran irigasi tersier. Yang pertama adalah saluran tersier membawa air dari bangunan sadap tersier di jaringan utama ke dalam petak tersier, lalu ke saluran kuarter. Batas ujung saluran ini adalah box bagi kuarter yang terakhir. Nah, saluran tersier ini ya membawa air dari bangunan sadap. Yang pertama itu dari bendungan, ya, dari bendung irigasi. Kemudian dari bendungan irigasi, dari saluran utama, dari saluran primer, dia masuk ke bangunan sadap. Bangunan sadap ini penyadap masuk ke jalur yang terakhir, ya, sebelum kuarter, ya. Nah, kemudian bangunan sadap tersier ini di jaringan utama masuk ke dalam petak tersier. Petak tersier ini masih belum menuju ke sawah, ya, tapi akan menuju ke persawahan, ya. Kemudian ke saluran kuarter. Nah, kalau udah ke saluran kuarter ini bagian yang terakhir atau yang keempat, maka saluran kuarter itu nanti akan berjumpa dengan saluran bagi yang mengairi ke petak-petak sawah atau yang lahan pertanian yang akan diairi oleh air irigasi. Nah, kemudian batas ujung saluran ini adalah box bagi. Box bagi itu adalah seperti kotak, ya. Kita bagi-bagikan, yang satu arahnya misalnya ke utara, yang satu ke barat, yang satu ke selatan, atau yang satunya ke timur, gitu, ya. Disitulah namanya box bagi. Box bagi kuarter di saluran menuju ke petak aliran pertanian. Kemudian saluran kuarter membawa air dari box bagi kuarter, ya. Saluran kuarter membawa air dari box bagi kuarter. Ini artinya box bagi ini kotak pembagi kuarter, ya, di saluran air irigasi melalui bangunan sadap tersier. Tadi kan di atas, ya, dari jaringan utama, dari bangunan sadap tersier di jaringan utama ke dalam petak tersier. Nah, sekarang air, ya, saluran kuarter membawa air dari box bagi kuarter, ya, melalui bangunan sadap tersier yang di atasnya tadi, bangunan sadap tersier atau parit sawah ke sawah-sawah. Inilah yang terakhir yang langsung dirasakan oleh para petani, ya. Kemudian garis sempadan saluran. Dalam rangka pengamanan saluran dan bangunan, maka diperlu ditetapkan garis sempadan saluran dan bangunan irigasi yang jauhnya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, ya, sempadan saluran. Nah, artinya saluran sempadan saluran ini kemana aja dia mau dialirkan ke ini nanti berhubungan ke petani pengguna atau pemakai air, ya. Kemudian saluran pembuang, jaringan saluran pembuang tersier, ya.
saluran pembuang kuarter terletak di dalam satu petak tersier, ya, menampung air langsung dari sawah dan membuang air tersebut ke dalam saluran pembuang tersier. Saluran pembuang kuarter, ya, terletak di dalam satu petak tersier, karena jaringan ini kita salurannya pembuang tersier, ya, menampung air langsung dari sawah dan membuang air tersebut ke dalam saluran pembuangan tersier. Nanti ini akan masuk ke dalam drainasenya, ya, itulah yang dikatakan drainase. Namun air ini bukan dibuang sia-sia, tapi akan masuk ke dalam drainase, akan kembali digunakan oleh petani yang lain, ya, di bagian petak bawahnya. Saluran pembuangan tersier terletak di dan antara, ya, petak-petak tersier nih. Saluran pembuang tersier ini, ya, nanti kalau misalnya kita sudah bisa tatap muka, ya, bisa kita gambarkan, kita jelaskan lebih detail lagi masalah petak-petak tersier, ya, yang termasuk dalam unit irigasi sekunder yang sama dan menampung air baik dari pembuang kuarter maupun dari sawah-sawah. Air tersebut dibuang ke dalam jaringan pembuang sekunder, ya. Yang selanjutnya jaringan saluran pembuang utama. Nah, saluran pembuang sekunder menampung air dari jaringan pembuang tersier dan membuang air tersebut ke pembuangan primer, ya. Berarti, ya, dari saluran tersier tadi, pembuangan tersier ini dibuang dari saluran sekunder dibuang ke saluran primer, ya, pembuangan primer, atau langsung ke jaringan pembuang alamiah dan keluar daerah irigasi. Itulah yang menuju ke drainasi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Drainase, ya. Pelimpahan pembuangan saluran limpahan air irigasi itulah yang dikatakan drainase. Nah, saluran pembuang primer mengalirkan air lebih dari saluran pembuang sekunder, ya. Saluran pembuang primer mengalirkan air lebih dari saluran pembuang sekunder keluar daerah irigasi. Yang terlebih, yang berlebih air tadi, ya, akan masuk ke daerah aliran saluran pembuang sekunder. Pembuang primer sering berupa saluran pembuang alamiah yang mengalirkan lebihan air tersebut ke sungai, anak sungai atau ke laut, ya. Ada juga sebagian yang masuk ke saluran drainase yang di bawahnya lagi masih dimanfaatkan oleh petani yang bukan anggota P3A, ya, Persatuan Petani Pemakai Air, ya. Kemudian bangunan bagi dan sadap. Ini bangunan bagi dan sadap pada irigasi teknis dilengkapi dengan pintu dan pengukur debit, ya. Nanti jenisnya seperti apa ini, ya. Maka kesulitan-kesulitan dalam operasi dan pembelian sehingga muncul usulan sistem proporsional, yaitu bangunan bagi dan sadap tanpa pintu dan alat ukur, ya. Syarat-syaratnya elevasi ambang ke semua arah, kemudian bentuk ambang harus sama, koefisien debit sama, lebar bukaan proporsional dengan luas sawah yang diairi, ya. Demikian yang bisa Bapak jelaskan untuk sementara ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan menjelaskan bagian bangunan bagi dan sadap ini. Demikian, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat video yang singkat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.